Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Chen Ping menatap pedang di tangan manusia batu itu, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan kebingungan. Dalam pertempuran yang menggemparkan tadi, dia dipukuli oleh manusia batu yang sudah tak bernyawa dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini tidak diragukan lagi merupakan aib dan penghinaan besar baginya yang dikenal sebagai yang tak terkalahkan di tiga surga. Tetapi ketika manusia batu itu tiba-tiba berhenti, ia merasa bahwa ini mungkin merupakan titik balik. Yun Wuya menatap Chen Ping dengan cemas, "Tuan Chen, bagaimana kalau kita mundur dulu dan membuat rencana jangka panjang?" Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi matanya tetap menatap manusia batu itu. "Tidak, meskipun manusia batu ini aneh, aku selalu merasa ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya." Sambil berkata demikian, dia memasukkan pil terakhir ke dalam mulutnya, merasakan kekuatan obat mengalir melalui tubuhnya, memulihkan kekuatan yang telah dikonsumsinya. Setelah beberapa saat, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, mencengkeram pedang pembunuh naga lagi, dan bergegas menuju manusia batu. Kali ini dia tak lagi terburu-buru menyerang, tetapi lebih mengutamakan pertahanan diri sambil memperhatikan dengan saksama ilmu pedang si manusia batu. Pedang di tangan manusia batu itu masih tajam, dan setiap gerakan dan gaya membawa irama yang tak terlukiskan, seolah-olah mengandung jalan besar antara surga dan bumi. Seiring berjalannya waktu, Chen Ping secara bertahap menemukan bahwa teknik pedang manusia batu itu tampak tidak teratur, tetapi sebenarnya mengandung lintasan tertentu. Setiap kali dia mengayunkan pedang, tampak seolah-olah dia tengah melakukan niat pedang yang unik. Tiba-tiba sebuah pencerahan muncul di benaknya. Mungkinkah manusia batu ini digunakan untuk menguji mereka yang memasuki tempat ini? Atau untuk membimbing mereka memahami niat pedang tingkat tinggi? Memikirkan hal ini, keinginan Chen Ping untuk bertarung menjadi lebih kuat. Lah tidak lagi memandang manusia batu sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang langka. La mulai mencoba meniru ilmu pedang manusia batu dan merasakan perubahannya. Awalnya, gerakannya sangat kaku, dan ia sering dibuat bingung oleh pedang manusia batu itu. Namun, seiring ia terus mencoba, ia perlahan-lahan menemukan sedikit perasaan. Saat melakukan gerakan bertahan, Chen Ping secara naluri mengayunkan pedangnya mengikuti teknik pedang manusia batu. Pedang ini secara tak terduga mampu menghentikan serangan manusia batu itu dan bahkan memiliki potensi untuk melakukan serangan balik. Penemuan ini membuat Chen Ping gembira, dia tahu dia telah menemukan arah yang benar. Sejak saat itu, ia mendedikasikan dirinya untuk berdiskusi dengan manusia batu. Setiap kali bertarung, ia terus-menerus menyesuaikan ilmu pedangnya dan memahami makna pedang. Seiring berjalannya waktu, ilmu pedang Chen Ping menjadi semakin canggih. Pedangnya mulai memiliki daya tarik yang unik. Pedang itu tidak lagi sekadar kombinasi kekuatan dan keterampilan seperti sebelumnya, tetapi juga memiliki pemahaman dan persepsi tentang tujuan pedang itu sendiri. 8 klonnya muncul lagi, dan kali ini, ilmu pedang mereka menjadi lebih aneh dan tak terduga, menggemakan ilmu pedang manusia batu. Selama pertempuran, Chen Ping menemukan bahwa ilmu pedang manusia batu itu tampaknya memiliki banyak variasi, kadang-kadang bagaikan badai, amat dahsyat, kadang-kadang bagaikan tetesan air, yang membasahi segalanya tanpa suara. Setiap perubahan memberi Chen Ping wawasan baru, La mulai mencoba menggabungkan perubahan ini ke dalam teknik pedang 9 bayangannya agar lebih sempurna. Suatu ketika, manusia batu itu tiba-tiba memperlihatkan teknik pedang yang benar-benar baru, dan bayangan pedang memenuhi langit, seakan-akan menutup seluruh ruang. Chen Ping tengah berjuang untuk bertahan di balik bayangan pedang, dan tepat saat ia mengira dirinya akan dikalahkan, sebuah ide tiba-tiba terlintas dalam benaknya.
Dia mengingat niat pedang yang telah dipelajarinya dari pertempuran sebelumnya dengan manusia batu, dan menggabungkannya dengan niat pedang lainnya untuk melakukan teknik pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan ini bagaikan seberkas cahaya yang menyilaukan, menerobos blokade bayangan pedang manusia batu dan menyerang manusia batu secara langsung. Manusia batu itu tampaknya menyadari kekuatan jurus tersebut dan segera mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan lagi, dan fluktuasi energi yang dihasilkan lebih kuat daripada sebelumnya. Namun kali ini Chen Ping tidak terpesona. Dia berdiri di sana, merasakan kekuatan yang mengalir deras dalam tubuhnya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa dia telah membuat terobosan besar dalam pertarungannya dengan manusia batu. Niat pedangnya telah mencapai tingkat baru. Saat pertempuran berlanjut, pemahaman Chen Ping tentang makna pedang menjadi semakin dalam. Dia menemukan bahwa niat pedang bukan hanya semacam kekuatan, tetapi juga semacam persepsi tentang dunia, alam, dan kehidupan. Keahlian pedang manusia batu menunjukkan persepsi semacam ini melalui gerakan pedang yang berbeda-beda. Di tengah konfrontasi sengit, pedang pembunuh naga milik Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan badan pedangnya bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya fenomena aneh seperti ini terjadi sejak pedang pembunuh naga mengenali tuannya. Chen Ping tahu bahwa ini karena niat pedangnya telah meningkat, dan kekuatan pedang pembunuh naga juga meningkat. Pada saat ini, Chen Ping tidak lagi menganggap pertempuran dengan manusia batu sebagai pertarungan hidup dan mati, tetapi sebagai kesempatan langka untuk berkultivasi. Dia terus-menerus menembus batas kemampuannya sendiri dalam pertempuran dan memahami niat pedang tingkat tinggi. Ilmu pedangnya juga mengalami perubahan yang mengguncang dunia dalam proses pencerahan yang berkelanjutan ini. Yun Wuya berdiri di samping, menyaksikan pertarungan sengit antara Chen Ping dan manusia batu, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia belum pernah melihat seseorang yang mampu terus-menerus menerobos dirinya dan memahami arti pedang dalam pertempuran yang berbahaya seperti itu. Dia tahu bahwa Chen Ping di depannya akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Seiring berjalannya waktu, niat pedang Chen Ping telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pedangnya tampak menyatu dengan langit dan bumi, dan setiap kali dia mengayunkannya, menyebabkan ruang bergetar. Meskipun ilmu pedang manusia batu itu masih kuat, tidak lagi sesulit sebelumnya untuk menolaknya di hadapan Chen Ping. Dalam suatu pertempuran, Chen Ping mengeluarkan teknik pedang yang memadukan seluruh wawasannya. Gerakan ini, bagaikan galaksi yang cemerlang, menyapu ke arah manusia batu. Manusia batu itu mengayunkan pedangnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi akhirnya terkena serangan pedang Chen Ping. Akibat hantaman itu, tubuh manusia batu itu tampak retak-retak. Akan tetapi, tepat ketika Chen Ping mengira manusia batu itu akan dihancurkan, cahaya menyilaukan tiba-tiba terpancar dari manusia batu itu. Setelah cahaya memudar, pedang di tangan manusia batu itu terbang ke arah Chen Ping dan menusuk di depannya. Chen Ping menatap pedang di depannya, hatinya penuh dengan keraguan. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang, lalu tiba-tiba niat pedang yang besar menyerbu ke dalam pikirannya. Dia mengerti bahwa manusia batu ini sebenarnya adalah roh pedang yang menjaga tempat ini. Keberadaannya adalah untuk menguji mereka yang memasuki tempat ini dan membimbing mereka untuk memahami niat pedang tingkat tinggi. Pada saat ini, hati Chen Ping dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam kepada manusia batu itu dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, senior." Chen Ping telah memperoleh banyak manfaat darinya. Setelah berkata demikian, dia mengambil pedang manusia batu itu dan menggunakannya untuk menandingi pedang pembunuh naga miliknya. Cahaya batu di aula berangsur-angsur memudar, dan manusia batu berubah menjadi kunang-kunang dan bergabung menjadi pedang kuno di depan Chen Ping. Pedang pembunuh naga bergetar sedikit, dan pola pedang kuno muncul samar-samar di badan pedang, bersinar seperti makhluk hidup. Chen Ping menggenggam kedua pedang itu,
dan merasakan niat pedang yang kuat mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Kelelahan dari pertarungan sebelumnya dengan manusia batu itu sepenuhnya tersapu oleh kekuatan baru ini. Tuan Chen, niat pedangmu. Yun Wuya berdiri di samping, matanya penuh kengerian. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Chen Ping di depannya tampaknya menyatu dengan prinsip pedang antara langit dan bumi, dan setiap gerakannya membawa irama misterius. Pria batu ini ternyata adalah roh pedang yang menjaga pedang. Aku menemukan keberuntungan besar secara tidak sengaja. Chen Ping dengan lembut membelai pedang pembunuh naga, dan pedang itu mengeluarkan suara yang panjang dan jelas. Ayo pergi. Kita sudah lama tertunda. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Hu Mazi dan yang lainnya. Tepat saat Chen Ping dan rekan-rekannya hendak pergi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa dinding batu itu diukir dengan diagram gerakan pedang kuno. Chen Ping berjalan perlahan di aula. Setiap kali melangkah, wawasan baru muncul di benaknya. Teknik pedang 9 bayangan terus berkembang dalam pemahamannya, dan teknik itu sudah memiliki pesona gerakan pedang manusia batu. Cahaya bulan yang dingin menyinari gunung-gunung dan hutan, dan langit menjadi gelap. Sial, kenapa Chen Ping belum keluar? Apa dia dalam bahaya? Hu Mazi mondar-mandir sambil mengusap jenggotnya, dan tas jimat di pinggangnya berdenting mengikuti gerakannya. Tuan Hu, harap bersabar. Chen Ping adalah pria yang beruntung dan akan baik-baik saja. Mo Qingyun mengenakan kemeja hijau, dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya, tetapi dia tetap tenang. Huo Jingjing menggenggam erat pedang di tangannya. Pedang itu memantulkan cahaya bulan dan wajahnya yang tegang. Tunggu setengah jam lagi. Jika kamu masih tidak melihatnya, aku akan masuk dan mencarinya. Sebelum dia selesai berbicara, dua sosok perlahan muncul. Chen Ping dan Yun Wuya berjalan keluar berdampingan, dengan pedang pembunuh naga bersinar terang di tangannya. Chen Ping, mata Huo Jingjing berbinar, dan dia berlari maju sambil memegang pedang di tangannya, menatapnya dari atas ke bawah. Apa kau baik-baik saja? Mengapa kekuatan pedang di tubuhmu terasa berbeda? Hu Mazi menyipitkan matanya, menghitung dengan jarinya, lalu berseru, "Ya ampun. Apakah kamu berhasil menerobos di sana?" Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mo Qingyun juga melangkah maju dan menatap Chen Ping dengan saksama, lalu mengangguk dan berkata, "Memang, niat pedang Chen Ping telah mencapai kesempurnaan, dan ada kecenderungan samar untuk beresonansi dengan langit dan bumi. Tampaknya dia tidak dalam bahaya, tetapi sebuah peluang." Chen Ping tersenyum dan menjelaskan secara singkat bahwa manusia batu itu adalah roh pedang dan sedang membimbingnya untuk memahami niat pedang tingkat tinggi. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. "Jadi, pedang kuno di tanganmu adalah roh pedang." Hu Mazi menunjuk pedang kuno di tangan Chen Ping. Pedang itu berwarna hitam pekat dengan ukiran totem samar di gagangnya, memancarkan hawa dingin samar. Tepat, Chen Ping mengambil pedang kuno itu. Pedang itu dingin di tangannya, tetapi samar-samar menyerupai pedang pembunuh naga. Meskipun pedang ini tidak memiliki nama, roh pedangnya agung dan melengkapi pedang pembunuh naga. "Jingjing, aku akan memberikan pedang ini padamu." Chen Ping menyerahkan pedang kuno itu kepada Huo Jingjing. Huo Jingjing menatap pedang kuno berwarna gelap yang diserahkan Chen Ping kepadanya. Sebelum ujung jarinya menyentuh pedang itu, dia sudah bisa merasakan niat pedang yang sama dengan pedang pembunuh naga tetapi lebih pekat. Dia tanpa sadar mengambil setengah langkah mundur, alisnya sedikit mengernyit. "Chen Ping, pedang ini diubah oleh roh pedang, itu akan sangat membantu latihanmu, aku." Nada bicara Chen Ping tidak memungkinkan untuk berdebat, dan dia langsung menyerahkan pedang kuno itu ke tangan Huo Jingjing. "Wanita saya, menggunakan pedang saya, adalah hal yang wajar." Pedang itu terasa agak berat di tangannya, dan arus dingin mengalir di sepanjang meridiannya, beresonansi samar dengan energi pedang di tubuhnya. Huo Jingjing terkejut dan melihat ke bawah ke arah pedang kuno itu. Dia melihat bahwa totem yang kabur itu tampak memiliki cahaya redup,
yang samar-samar berhubungan dengan teknik pedang yang sedang dia latih. Tapi pedang ini, tidak ada tapi. Chen Ping memegang tangannya dan memintanya untuk memegang gagang pedang dengan erat. Matanya menyala, memantulkan cahaya bulan di luar istana, dengan keseriusan yang tak terbantahkan. Pipi Huo Jingjing terasa sedikit panas. Dia melihat sekilas senyum setengah Yun Wuya, Humazi memutar jenggotnya dan tertawa, dan Mo Qingyun mengangguk acuh tak acuh. Pikiran untuk menolak dalam benaknya segera menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang kuno itu erat-erat, merasakan aura pedang yang agung keluar dari pedang itu, dan mengangguk dengan berat, "Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Jika suatu hari nanti aku tidak lagi layak menerimanya, aku akan mengembalikannya kepadamu." Konyol, Chen Ping mengusap rambutnya. "Chen Ping, kamu tidak bisa memihak pada yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu juga harus memberikan sesuatu pada Nona Mo. Dia juga wanitamu. Anda tidak bisa begitu saja mempermainkan seseorang dan kemudian menyangkalnya," kata Humazi sambil tersenyum. "Tentu saja, jika masih ada hal baik lainnya, aku akan memberikannya kepada Qingyun." Chen Ping tersenyum tipis. "Ayo, kita pergi ke istana ketujuh dan melihat apakah ada hal baik di istana ketujuh." Sekelompok orang bergegas menuju istana ketujuh. Matahari terbenam bagaikan darah, memercik di gerbang gunung istana ketujuh. Chen Ping datang bersama semua orang. Pada saat ini, Chen Ping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Humazi dan yang lainnya mengikutinya dari kejauhan. Mereka memperhatikan sosoknya yang kurus membentuk bayangan panjang di bawah matahari terbenam, memperlihatkan tekanan yang tak tertandingi. Ada kilatan fanatisme dan kekaguman di mata para biksu sekte Qingyun. Mereka tahu bahwa pertarungan sengit akan segera dimulai dan mereka akan dapat menyaksikan keajaiban lainnya. Pada saat ini, Chen Ping berjalan selangkah demi selangkah menuju sarang Master Istana ketujuh. "Tuan Chen, apakah Anda benar-benar akan menerobos masuk ke istana ketujuh sendirian?" Yun Wuya menelan ludahnya dan menatap puncak istana ketujuh yang berkabut di depannya. Suaranya bergetar. "Master Istana ketujuh berada di puncak peringkat ke-9 dari alam abadi longgar, dan kita tidak tahu berapa banyak kultivator peringkat ke-9 dari alam abadi longgar yang ada di istana ketujuh." Chen Ping bahkan tidak menoleh. Suaranya terdengar seperti angin, dengan sedikit nada menggoda, "Puncak kelas 9. Di mataku, itu hanya semut yang sedikit lebih besar." Dengan pengalaman membunuh 5 pria berwajah hantu dan mempelajari banyak ilmu pedang dari sekte pedang, Chen Ping sekarang merasa bahwa dirinya luar biasa kuat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bergegas menuju puncak utama istana ketujuh. Formasi perlindungan gunung di depan gerbang gunung tiba-tiba menyala, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring, mencoba memblokirnya. Chen Ping melengkungkan sudut mulutnya membentuk seringai, dan dengan jentikan jarinya, aura kekacauan yang hampir tak terdeteksi melesat keluar, bagaikan gunting tak kasat mata, yang langsung merobek formasi pelindung gunung menjadi berkeping-keping. Ledakan, deru formasi yang hancur bergema di seluruh istana ketujuh. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang sedang berlatih mendongak dengan ngeri, hanya untuk melihat sesosok tubuh bergegas masuk ke istana Master Istana ketujuh seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Pada saat ini, Master Istana ketujuh sedang duduk bersila di tengah aula, memikirkan cara untuk melapor kepada Master Istana keempat. Setelah kembali dari Istana ke-8, Master Istana ketujuh tetap tinggal di dalam rumah. Kejutan yang diberikan Chen Ping kepadanya benar-benar terlalu besar. Tetapi sekarang, dia masih tahu terlalu sedikit tentang Chen Ping, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Master Istana keempat. Tiba-tiba, kubah kaca aula itu meledak dengan suara keras. Di tengah puing-puing yang berterbangan, Chen Ping turun seperti dewa, dan berdiri kokoh di tengah aula, menatapnya dengan acuh tak acuh. "Tuan Istana ketujuh, apakah Anda baik-baik saja?"
Suara Chen Ping tidak keras, tetapi terdengar seperti guntur di telinga Master Istana Ketujuh. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat wajah muda Chen Ping yang penuh dengan niat membunuh. Jantungnya tiba-tiba menciut dan dia hampir terjatuh dari matras. Chen Ping, apa yang kau lakukan di Istana Ketujuhku? Tanya penguasa Istana Ketujuh. Bagaimana menurutmu? Chen Ping tersenyum dingin. Aku tidak menaruh dendam padamu. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, dan aku juga berharap kamu tidak akan menyusahkanku. Saya tidak tahu apapun tentang perseteruanmu dengan kuil. Master Istana Ketujuh tidak ingin menjadi musuh Chen Ping. Dia takut tidak dapat mengalahkan Chen Ping. Jika kau tidak ingin menjadi musuhku, lalu mengapa kau pergi ke Istana ke-8? Mengapa kau menyerang Istana ke-8? Tanya Chen Ping. Aku pergi ke Istana ke-8 hanya untuk menemuimu, bukan untuk melakukan apapun padamu. Saya juga menerima perintah dari Master Istana ke-4 untuk menyelidiki identitas dan latar belakang Anda. Saya tidak punya niat lain, kata Master Istana ke-7. Mata Chen Ping menyipit, dia tidak menyangka bahwa bahkan Master Istana ke-4 telah memperhatikannya. Sekarang Master Istana ke-7 berada di puncak tingkat ke-9 dari alam abadi yang longgar. Chen Ping tidak berani membayangkan seperti apa kekuatan Master Istana ke-4. Aku tidak peduli apakah kau ingin menjadi musuhku atau tidak. Aku di sini untuk menghancurkanmu hari ini kecuali kau secara sukarela meninggalkan kuil. Klan kuno liar, Sekte Tianyan, dan Istana Bayangan Darah semuanya telah kuhancurkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyinggung perasaanku pergi. Chen Ping menatap Master Istana ke-7 dengan dingin dan berkata, Chen Ping, kau sudah keterlaluan. Apa kau pikir aku takut padamu? Master Istana ke-7 mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin dia diminta meninggalkan kuil? Jika dia pergi hari ini, dia mungkin akan dibunuh besok. Jika kamu tidak takut padaku, silakan saja, kata Chen Ping sambil tersenyum. Master Istana ke-7 menggertakkan giginya dan berteriak dengan ganas, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, penjaga istana, tangkap dia untukku. Sebelum dia selesai berbicara, 8 aura kuat tiba-tiba meledak dari keempat sudut aula. 8 penjaga istana kelas 8 dari alam abadi yang tersebar, memegang senjata ajaib, membentuk formasi bagua dan mengepung Chen Ping di tengah. Mata mereka dingin, dan jelas bahwa mereka telah menerima perintah untuk membunuh penyusup. 8 belalang, kau ingin menghentikanku. Chen Ping terkekeh dan terlalu malas untuk menghunus pedangnya. Sosoknya bergerak melalui formasi bagaikan hantu, dan setiap kali ia mengangkat tangannya, pengawal dewa akan terlempar mundur sambil berteriak, senjatanya hancur berkeping-keping, urat-urat spiritualnya terputus, dan ia akan terjatuh dengan keras ke tanah. Hidup atau matinya tidak diketahui. Namun dalam beberapa tarikan napas, ke-8 pengawal dewa alam abadi itu semuanya lumpuh dan tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Pupil mata Master Istana ke-7 tiba-tiba mengecil dan seluruh warna menghilang dari wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Chen Ping akan begitu mengerikan. Para penjaga dewa tingkat 8 dari alam Sanxian bagaikan ayam dan anjing di tangannya. Kamu, siapa kamu? Suara Master Istana ke-7 bergetar, dan dia melangkah mundur tanpa sadar, tangannya diam-diam meraih cincin penyimpanan di pinggangnya. Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung kuil? Sebagai akibat dari, Chen Ping mendekat selangkah demi selangkah, matanya berkilat dingin, karena aku telah menyinggung 10 istana, aku sudah tahu akibatnya. Jangan bilang kamu hanya Istana ke-7 yang kecil. Bahkan jika seluruh kuil, atau bahkan seluruh klan dewa, yang memprovokasiku, aku akan menghancurkannya. Mulut besar sekali. Master Istana ke-7 tiba-tiba mengeluarkan sebuah bendera emas kecil, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya disulam di atasnya, memancarkan aura bintang-bintang di dunia. Chen Ping, jangan berpikir kau begitu hebat. Lihat, aku, bendera bintang, akan membawamu pergi. Dia melambaikan bendera kecil itu dengan kencang,
dan tiba-tiba cahaya dan bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera itu, meraung, dan menyerbu ke arah Chen Ping seperti air pasang. Kemanapun ia lewat, udara tampak membeku dan langit serta bumi berubah warna dalam sekejap. Ini adalah salah satu senjata sihirnya yang paling berharga, dan dia pernah menggunakan bendera ini untuk membunuh orang kuat yang levelnya sama. Namun, Chen Ping hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya dengan santai. Zeng! Suara pedang yang jelas bergema di seluruh aula, dan energi pedang emas yang terkondensasi hingga ekstrim melesat. Keluar dari ujung jarinya, pedang itu tampak ramping, tetapi mengandung kekuatan besar seperti penciptaan dunia. Cahaya dan bayangan keemasan itu bagaikan es dan salju yang bertemu matahari di hadapan energi pedang, dan langsung mencair. Bahkan, bendera bintang pun meraung karena beban berat itu, dan bendera itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Master Istana Ketujuh, tangannya yang memegang tiang bendera bergetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan luar biasa. Ini adalah senjata ajaib yang telah disempurnakannya selama ribuan tahun, tetapi dihancurkan hanya dengan satu jari. Chen Ping, tidak. Tidak mungkin. Master Istana Ketujuh meraung marah, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap, lalu sebuah relik emas berputar terbang keluar dari antara kedua alisnya. Relik itu bersinar terang, dan langsung membentuk perisai cahaya emas besar di depannya. Perisai cahaya itu diukir dengan bahasa Sanskerta kuno, memancarkan aura suci dan luas. Ini adalah Vajra Indestructible Relic, yang kuambil dari surga barat. Bahkan seorang puncak tingkat 9 dari alam Sanxian tidak dapat menghancurkannya. Chen Ping, apa yang dapat kau gunakan untuk menghancurkan pertahananku? Master Istana Ketujuh meraung seperti orang gila, seolah-olah dia sudah kehabisan kesabaran. Chen Ping memandangi perisai emas itu, dengan senyum jenaka di wajahnya. Dia tidak menggunakan senjata sihir apapun, tetapi hanya mengulurkan tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan perlahan-lahan menekan ke arah perisai cahaya. Idakan, saat telapak tangan itu menyentuh perisai cahaya, tidak terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, hanya suara klik yang tumpul. Vajra Indestructible Relic, yang dikatakan tidak dapat dihancurkan bahkan oleh puncak tingkat 9 dari Skateret Immortal Realm sebenarnya seperti kaca. Retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari titik kontak. Setelah beberapa saat, benda itu meledak sepenuhnya dengan suara ledakan. Relik emas itu meratap, dan cahayanya terbang redup kembali ke dahi Master Istana Ketujuh, hampir hancur. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.